Halo guys, welcome back. Kembali lagi bersama gua di channel Apa Aja Ada. Oke, hari ini kita mau sedikit cerita ya. Ini kita ada di daerah Madura. Nah, ini di Madura kita mau cerita waktu pas lagi ada sebelum berangkat ke Madura tuh di daerah Indramayu, tepatnya di Jawa Barat. Itu pas jam 1 malam. Hari apa sih? Sekarang hari apa nih? Rebo ya? Berarti malam Rebo. Malam Rebo. Malam Selasa. Oh iya. Oh iya. Malam Selasa. Jadi malam Selasa itu gue ada kejadian aneh, unik dan misterius. Jadi kali ini kita bakalan cerita horor tentang yang ada di Indramayu dan yang ada di tempat tidur gue. Cerita horornya ini nyata banget dan ini bukannya kaleng-kaleng atau bukan kayak gue halusinasi ya. Tapi ini ada saksinya. Saksinya itu ada 2 orang dan ini saksinya nih. Coba sini. Ini ada adik gue dan istri gue. Sini nih. Jadi lu buat teman-teman biar lu pada nggak bohong ya. Gini, waktu pas kemarin itu sini dong, lu sini dong. Enggak. Pas malam-malam itu kondisinya tuh gimana? Kan gua kan tidur tuh ya, awalnya gua tidur. Ya, lu pulang jam berapa awalnya coba? Jam ini apa ya? Jam setengah 1. Setengah 1 apa jam 12? Jam 12. Lu pulang jam 12 malam. Iya. Ini adik gua ya, paling kecil. Nah, ini gua sama bini gua udah tidur. Jadi ceritanya gua tidur udah bener-bener gitu, rayap baru mau les gitu. Oh, dia rayap. Jadi kayak belum tidur lah. Nah, kalau gua lagi udah tidur, udah bener-bener tidur, cuman baru kali itu gua bener-bener kedengeran banget. Soalnya gedor-gedor tuh gede banget. Nah, kalau buat teman-teman pengen tahu kondisi rumahnya tuh kayak gimana, nih kondisi rumahnya kayak begini. Ini adalah rumahnya, terus lu masuk. Nah, ini ada ruang tamu, terus ada kamar-kamarnya ya kan. Nah, yang gua jelasin lagi di sini kamar gua nih, yang gua tidurin. Sebenarnya ini kamarnya om gua ya, kamar yang Nanang. Nah, ini di sini tempat gua tidur sama bini gua nih. Nah, di sini tempat adek gua tidur. Nah, di situ jadi alur ceritanya begini. Pas gue lagi tidur sama istri gue di dalam malam-malam, terus jam 1-an itu ada yang ketok-ketok kenceng banget. Gue nggak tahu dari jendela belakang yang ini kayak gini nih bunyinya. Tuh. Nah, sebelumnya itu gue nggak tahu dari mana. Gue pokoknya ngehnya itu dari pintu depan yang ini nih. Nah, pintu depan ini, terus udah gitu pas gue bangun tiba-tiba ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang melongo gitu, ngeliatin aja hitam. Gua tanya dong, siapa tuh gitu, siapa tuh nggak nyaut pas. Iya, 3 kali gua. Nah, Tidur pulas biasanya susah bangunnya kan. iya, nah udah gitu gua pakai center bridge kamera nih. Terus udah gitu gua keluar, gua samperin, ternyata jaket, alhamdulillah jaket kan. Nah, udah gitu pas gua buka pintu ada adek gua yang ini nih. Nah, di sofa dia lagi main game. Terus akhirnya gue tanya sama dia dong, lu ngapain ketok-ketok pintu ya kan? Terus Enggak, pertama pas kamu masih bangunannya aku bilang gini, Nuri kali tuh dikunciin, coba sono bukain, aku gituin. Nah, akhirnya gue bukain. Terus pas gue buka ada dia nih lagi main game. Cuman pas gue bilang, lu ngapain ketok-ketok pintu ini, lu yang ketok-ketok ya? Nah, terus dia bilang gimana? Agak, siapa yang ketok-ketok? Nah, gue kira kakak gua tuh yang ngeprank gua, ternyata nggak. Dia baru bangun tidur. Nah, kan jadinya kalau gue mungkin ya, kalau gue sendiri dibilangnya mungkin lah oke lah halusinasi atau gimana. Tapi dia nih denger katanya gue yang ngeprank, padahal mah gue nggak ngeprank. Gue baru bangun tidur, bener-bener bangun tidur. Terus dia lagi main game di depan pintu, di depan kayak kasur gitu, maksudnya kayak sofa. Nih sofanya juga kayak gini nih, yang gue kasih tahu nih kayak gini. Nah, dia juga baru bangun. Nah, dia dengernya mungkin dari jendela belakang kamar. Nah, jendelanya kayak begini nih. Nah, itu di belakang rumah, jendelanya tuh harusnya gelap banget nih, kayak gini nih tempatnya nih. Nih kayak begini ya tempatnya tuh, ada pohon-pohon besar itu, pohon mangga, dan tempatnya itu jarang-jarang banget ditempatin. Pokoknya nih udah bener-bener jarang banget dah, gelap. Kalau misalnya lu tahu
gelap. Gue nggak berani lah bukanya lah. Kalau malam-malam gue nggak berani. Pokoknya itu gelap. Nah, nah makanya itu ini gue kasih tahu kayak begini nih lokasinya. Makanya itu udah gitu bunyi banget tekek mulu ya. Iya 3 kali setelah ngetok-ngetok. Jadi Terus pas tidur kan kursi yang sofa kecil kotak ada helmnya. Iya. Lu geser nggak? enggak. Bunyi. Kedorong. Udah si Adi kali nih ngedorong lagi tidur. Kedorong sofa yang kecil kotak yang dekat lemari. Iya yang ada helmnya. Yang ada helmnya. Iya, tar gue praktekin bunyinya dah. Gue bilang kedorong. Bunyinya gimana tuh? Ya kedorong, didorong. Tuh, gue nih merinding cuy. Demi Allah gue merinding. Itu gue nggak denger lagi. Iya. Ada kotak gue merem aja gini mau ada apa? Terus ada angin. Kipas di mana? Di kaki kan? Iya. Tapi ada angin dari pala. Gue nggak berani melek. Masa sih? Iya, dari atas pala, dari yang kursi kotak. Lu ngapain baru cerita sekarang anjir? Nah, yang ngapain kalau kipasnya muter sampai pala nggak? Enggak. Tapi rambut gue gitu. Ada yang ngipasin. Oh, berarti kayak gini. Gitu, berarti kayak dipegang. Nggak dipegang, jadi kayak kipas aja biasa gitu, kayak kekipasan. Iya, ibarat kata tuh kalau misalnya ini kayak dilus-lus gitu Enggak, kayak. ada angin, pokoknya ada angin di pala. Padahal ntar kasih tahu kipasnya di sebelah mana di kaki. Iya, ntar nggak tahu juga ya. Ini ntar gue coba masukin videonya nih kayak gini nih. Gue nggak tahu nih videonya kena nggak kipasnya ya. Contohnya nih, soalnya nih gue sebelumnya kemarin itu gue masukin gue videoin dulu. Bener-bener kejadiannya tuh horor banget jam 1 tepatnya tuh dari Selasa. Terus udah gitu gue nggak tahu tuh tanggal berapa pokoknya tanggal kemarin gue belum lihat banget itu Kliwon atau gimana, gue nggak tahu, serius gue nggak tahu. Pas banget kita mau berangkat ke Madura ya. Iya pas banget pengen berangkat ke Madura siangnya. Tidur malamnya. Iya, jadi sebelum berangkat ke Madura kesini itu gue kejadiannya kayak gitu. Nah itu gue nggak tahu lah ya, mungkin nenek moyang atau apa ya yang belum gue buyut yang belum gue tengokin dari pas Lebaran ya. Iya pas Lebaran datang itu belum tengokin, jadi mungkin itu minta tengokin kali ya. Gue juga gak tahu, tapi intinya sih dia nggak ganggu kita lah, nggak nyolek nggak digangguin, nggak diapain, cuman ya gitu aja. Yang kalau gue rasain itu ada yang ketok-ketok pintu pertama. Nah tapi gue tahu yang gue denger ketoknya dari pintu itu jelas banget. Kalau gue karena keras, jadi gue dengernya antara pintu atau jendela. Nah, keras banget kedengeran. Kalau dia mungkin sama pintu, dari pintu. Kalau dia dari pintu. Pintu. Nah berarti misalnya ini ya, gue merinding, gue merinding. Padahal siang, tengah bolong nih siang di Madura. Ini gue merinding. Gue cerita ya itu yang sofa. Kebelah si Adik udah tahu begitu pakai dorong sofa lagi bunyi. Bunyi sofa kayak gini yang kotak. Jadi kayak bunyi ksit gitu. Ya, Oh. yang ada helmnya pokoknya ke jendela. Jadi gue dengarnya di pintu, adek gue dengar pintu. Nah kalau dia dengarnya antara dua, di pintu sama jendela. Kalaupun jendela gue kayak gini nih. Nah jendela gue kayak begini, masa iya kenceng banget sampai ke depan? Lu pikir getoknya tuh kayak gimana? Lu pikir nggak? Ditok 3 kali pokoknya tuh nggak berhenti. Jadi abis ketok-ketok pintu. Gue denger bunyi sofa dulu. Lu denger sofa dulu sebelumnya? Ketok-ketok pintu sofa baru toke. Oh enggak, berarti abis ketok-ketok pintu kan gue keluar tuh. Nah gue ngecek ada adik gue dong. Terus gue ngecek ke dapur. Kayaknya ada mbak ada lagi nonton TV dah. Nah terus gue kan abis itu kan gue ngecek gini, oh ada mbak. Nah udah gue tidur lagi dalam. Nah pas mungkin tidur lagi ke dalam, dia baru kedengaran Tadinya gue deket sebelah pinggir, Ya. di pojok kan, terus lu nyuruh yang gue di pojok gantian kan. Ya. Ya itu, terus itu bunyi, makanya gue bilang ya Adi pakai ini lagi dorong sofa. Tuh kan, tuh kedua kalinya tuh. Jadi pertama ketok-ketok pintu atau jendela, yang kedua bunyi apa namanya tuh kayak sofa gitu. Ini bini gue yang denger. Terus yang ketiga itu bunyi toke. Nah kalau dua dan tiga itu gue nggak dengar sama sekali. Cuman kalau yang pertama, kalaupun dari jendela, berarti ketok-ketoknya kayak gimana tuh volumenya? Gede banget dong. Tes aja videoin dari dalam, gue ketok dari luar. Ya nanti kita dicek. Di ruang tengah. Ya kita nanti kita coba cek di part 2 nih ya. Ini kan part pertama kita ilustrasi atau diceritain lah. Nah nanti kita pas pulang dari sini dari Madura ke Indramayu kita ilustrasiin ini gimana hasilnya kalau misalnya kita contohin ya, dari pintu ketoknya gimana, dari jendela ketoknya gimana.
biar sama-sama tahu. Tapi nanti ntar kita juga sebelum itu juga mungkin bakalan mampir dulu ke tempat buyut-buyut kita. Ini juga nanti ntar kita bakalan ke tempat buyut kita juga di Madura Ziarah namanya. Soalnya emang dari awal kita datang dari Jakarta ke Cirebon itu ke Indramayu belum ziarah gitu. Jadi mungkin minta tengokin. Dan kalau minta tengokin gak gitu-gitu juga kali ya. Oke. Kan dia bertamu ceritanya dia assalamualaikum gitu. Ya iya, cuman cukup ya, cukup mengerikan lah jatuhnya ya. Pertama ya cukup lah ketok-ketok pintu tuh, ketok-ketok pintu aja udah cukup lah, maksudnya tok terus adek gua denger, terus bini gua denger, yang lain pada nggak denger, terus saling sautan, bukan gua, ya udah cukup lah, paham gua, nggak perlu pakai geser meja gua juga, nggak perlu pakai tokek juga gitu ya kan, itu makin menghoror ya jadinya ya. Itu lalu geret juga susah sih dia masa sebenarnya kalau lagi tidur karena kan berat, ada helm ada tas. Gue lagi tidur gini nih, terus gini ngapain geret gini Kita gitu. kayak kedorong gitu pikiran gua awalnya. Orang dibilang gua gak berani melek setelah bunyi pintu. Pokoknya gua mau balik Pokoknya gue semenjak gue pas sudah masuk ke dalam, gue keluar, terus gue ke dalam lagi, itu gue tidur udah kayak pingsan, udah nggak dengar apa-apa lagi. Masih bolak-balik, gua masih mikirin apin. Ya udah guys, untuk videonya mungkin kali ini segini dulu aja untuk cerita-ceritanya. Jadi asli gue merinding banget sebenarnya. Untungnya sih kita ceritanya siang ya. Kalau kita ceritain malam nih beda lagi ceritanya. Di sini juga soalnya banyak banget kuburan kalau di sini. Ntar kalau di sini gue belum sempat untuk videoin, ntar gue bakalan videoin. Nanti ntar kita bakalan ke laut, kita main-main kemana-mana. Untuk malam kayaknya sih kita nggak main dah. Untuk malam kita nggak bakal videoin karena penerangannya kurang dan gue juga nggak tahu mau kemana lagi, bingung mau kemana gitu. Karena di sini tuh ya gimana ya, nggak kayak Bolang, beda tempatnya. Mungkin kalau ke laut gue bakalan ngasih tahu buat teman-teman gitu. Kalau di laut ya, kalau ke laut ya. Cuman kalau misalnya malam-malam nyari horor itu gue nggak dulu ya. Bukan video gue, bukan nyari yang gue gitu ya. Jadi untuk videonya ntar gue lanjut lagi pas gue udah sampai di Indramayu. Gue bakalan kayak ilustrasi ya, cara ngetoknya itu gimana, ini gimana. Gue bakalan sedetail mungkin gue kasih tahu apa yang gue alamin. Jadi ini kita bertiga nih. Kita bertiga yang kita alamin. Kalau gue sendiri mungkin lu bilang halusinasi kali lu mah cuma bayang-bayang lu doang, lu mah mabok kali, lu mah cuma ngantuk gini. Lu boleh bilang gitu, cuman kita bertiga yang ngerasain. Dia bisa dengar juga, dia juga dengar tapi dia cuek ya kan, karena lagi main HP. Gue bener-bener peduli banget jadi gini. Nah pas gue tidur dia dengar juga suara meja geser sama ada tiupan angin di pala. Nah itu lu pikir sendiri dah seberapa horor dan seberapa ini. Coba kalau dia nengok atau gimana pas bangun melek. Nah iya, kalau misalnya melek tahu-tahu ada, kacau. Untuk buat teman-teman yang suka dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya yang udah bergabung atau yang udah support dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak buat teman-teman, sehat selalu, lancar rezekinya, lancar usahanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum. Bukan sini sudah terjadi. Tidak diinginkan.